jangan ngapa-ngapain, ada apalah. Ya, gue sebagai bocil pada saat itu ya, ya gue nggak tahu apa ya gue ludahin aja semua itu gitu. Lo jangan sembarangan kalau ngambil. Ada orang pernah katanya ditemuin dengan kayak gitu juga, dia ngeliat dia ambil pas dibuka mata aja. Jadi di dalam rombongan itu berenam, tiba-tiba tuh Ricky keluar dari rombongan tuh lari sendiri. Kenapa kak? Yang ceweknya jawab katanya, ini nih katanya dia lehernya pusing-pusing gitu, katanya habis ngelewatin tengah pohon ini. Hantu perempuan, rambutnya panjang gitu ya, itu berpakaian warna putih. Hai semua, berada bersama gua Iki di Jangkrik TV di acara podcast misteri gitu ya. Nah, malam ini gua nggak sendirian, ada dua sohib gua nih. Kalau kalian udah sering lihat lah ini ya, sebelah kiri gua nih paling pojok nih si Agir yang ada di konten penelusuran gitu ya. Nah, kalau yang di tengah ini adalah sohib gua. Udah lama banget nih sohib gua, udah lama nih gitu ya. Teman gua ngaji, teman gua explore ke ke tempat serem sebelum gua bikin YouTube. Nih dia nih. Boleh main dulu? Perkenalkan nama gue Arji Riwo, biasa dipanggil Bowo, bisa anak-anak sih manggil gue Bowo gitu. Gue di sini temannya si Iot, gue di sini manggilnya Iot. Kalau yang belum tahu, Iot itu panggilan nama dari gue gitu. Itu sempat heboh tuh satu angkatan tuh, bener panggil Iot tuh karena memang panggilan gue. Kenapa panggil Iot? Karena memang sikapnya emang agak idiot tuh pada saat itu dulu ya. Di panggil Iot ya, sekarang panggil Iot. Gue teman SMP-nya, teman SMK juga sempat gitu. Jadi sampai sekarang di sini paling gue silaturahmi tuh ya, sama pengen main-main ke channel YouTube barunya katanya gitu. Jadi ya semoga kedepannya bisa baik-baik aja lah. Amin. Nah iya, jadi kenapa gue ngajak Bowo? Soalnya dulu sebelum gue bikin konten YouTube ini bersama aja ya, si Bowo ini dulu sering banget ikut penelusuran, explore lah ke tempat-tempat angker di Jakarta gitu ya. Dia diantaranya kayak TPU Jeruk Purut dan Taman Langsat gitu. Ya kan sama juga pernah ya jadi. Pernah gue, cuma nggak terlalu sering kan. Iya, mungkin nanti kita bakal bahas kita di TPU Jeruk Purut dulu apa? Boleh. Ya TPU dulu. Oke, kita bahas TPU Jeruk Purut. Oke, gimana nih? Lo mau nanya apa nih, Jir? Gue mau cerita. Siap. Gitu. Gue mau nanya nih ya, sama bintang tamu. Iya. Itu kira-kira nih, santai ya. Iya, santai aja ya. Ini pas kira-kira nih ya, pas lu kesana gitu sama si Iot ini, yang lu rasain apa sih? Oh, ngerasain mah awal memang beberapa kali memang kesana, cuman kalau awal-awal memang nggak banyak ngerasain kan. Mungkin orang awam, bocil, SMP mau apa aja, lu bocil belum main ke kuburan gitu kan. Bocil main ke kuburan nggak punya ilmu apa-apa, nggak punya pengetahuan apa-apa, taunya itu viral di situ, rame, orang banyak kamera masuk TV ya. Kita sebagai bocah pada saat itu ya ikut-ikutan aja sih sebenarnya. Penasaran. Itu kira-kira katanya banyak spot ya di sana ya? Banyak banget. Apa aja sih spotnya? Jadi gini, awal kita ke TPU Jeruk Purut kan, itu kan kita kan masuk ke TPU-nya, dan kita tuh di sana itu ada yang namanya kuncen. Kuncen itu penjaga TPU tersebut gitu. Yang biasa disapa dengan sebutan Babe. Nama aslinya Pak Oo gitu. Kita masih pelakon sampai sekarang gitu ya. Nah, jadi awal masuk itu kita itu disuruh untuk masuk ke spot pertama yang namanya Pohon Kembar kalau nggak salah ya. Iya, Pohon Kembar. Terus ada sumur yang mitosnya katanya ada ular besar di situ untuk menjaga mustika tersebut di situ. Nah, terus juga ada ketiga tuh Pohon Benda. Pohon Benda. Terus juga terakhir itu Keramat. Dari mulai yang sumur kali ya, itu sumur orang bilang katanya ada silumannya, ya kan benar. Kira-kira udah ada yang pernah ngeliat belum sih dari sosok itu? Yang ngeliat, ya karena itu mitos saja. Tapi pernah ada yang ngeliat nggak sih kira-kira? Yang lihat mungkin udah ada ya. Kalau gue pribadi belum pernah, sama sekali belum pernah. Lo pernah? Belum pernah sih. Paling waktu itu yang anak-anak pada takut, mungkin yang belum tahu, kita waktu itu serombongan ada berenam kali ya. Iya, berenam di situ. Jadi yang mungkin yang paling berani dibilang gua, bukan paling berani, yang ngerti apa ya, dilongokin lah sumur itu. Mungkin anak-anak pada takut, gue sendiri pun longokin. Bahkan kalau nggak salah itu gue sempet pernah ngeludahin tuh masalah sumur itu katanya kan jangan ngapa-ngapain, ada apalah. Gue sebagai bocil pada saat itu ya gue nggak tahu apa ya, gue ludahin aja sumur itu gitu.
Tapi untungnya lu nggak apa ya? Sampai sekarang saya bilang sehat-sehat aja tuh kan. Alhamdulillah ya. Gak punya penyakit atau apa gitu. Paling nggak pernah ngerasain apa paling. Itu buat orangnya nantang sih orang. Paling juga telurnya masih nempel nih sekarang di rambutnya. Bisa. Di rambutnya, rambutnya. Pemuda ya. Kira-kira dari pemuda itu ada yang pernah dapetin nggak sih sosok Mustika atau apa gitu dari kalian berdua atau mungkin rekan-rekan gitu? Itu kalau nggak salah tahun berapa 2010-an kalau gua Iya. 10-an itu kalau nggak salah. Itu kalau nggak salah kita satu rombongan berenam. Itu sebenarnya udah arah mau pulang udah ya sekitar setengah 3 atau setengah 2 kalau nggak salah. Iya. Itu emang mau pulang niatnya gitu dari Keramat muter dan tinggal rombongan kita doang memang yang rombongan lain yang pada saat itu ekspor juga memang udah pada pulang, kita rombongan terakhir kalau nggak salah. Iya. Jadi di dalam rombongan itu berenam tiba-tiba tuh Ricky keluar dari rombongan tuh nari sendiri gitu. Iya. Aneh gitu. Ya, jadi gue agak bingung, gue kira jatuh atau apa. Jadi lebih jelasnya mungkin Ricky bisa ceritain tuh. Iya, itu makanya betul lupa ingat yang di situ ya. Cuman emang gua waktu itu sempet ditunjukkan dengan sosok kayak apa terang-terang gitu, kayak ada nyala gitu. Jadi gini aja, ini batu nisan nih, ya kan? Di pinggirnya kan ada rumput-rumput gitu. Iya. Nah itu tuh nyala gitu Jir. Nah gue ingat kata si kuncannya ini, si Babe katanya, oke, kalau nanti kalau di dalam di pohon benda, kalau lo ketemu sama yang aneh-aneh, yang unik-unik, atau nggak lo kasih lihat, samperin aja. Tapi dengan satu, dengan rasa tidak takut. Lo berani aja, gitu. Tapi asal sendiri. Gitu lah. Oke, makanya gue pas mereka pada arah pulang, terus saya jalan kan berombongan. Kisaran berapa orang sih? 7 orang, 6 orang lah ya. Ya kan, jalan tuh. Nah, gue minta sendiri. Posisinya gue tuh tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah, gue minta sendiri. Nah, kawanan gue ini udah tahu. Gitu, yang sering ikut sama gue ya. Waktu itu bawa pertama kali gue ya. Pertama kali itu. Pertama kali ya. Nah, gue keluar dari rombongan, gue lari sendirian. Udah akhirnya pas gue lihat, wah, apaan nih terang-terang gitu kan ya. Akhirnya gue ikut Itu rombongan haji tuh. bukan rombongan haji, bukan rombongan haji, bukan. Oke, ya kita balik aja, oke. Nah, terang set, gue samperin, nah, apaan nih? Pas gue ambil, wah, batu nih, batu cincin nih, udah lumayan, tapi belum jadi, masih kayak bongkar. Oh, masih mentahan gitu ya? Masih mentahan, bener, masih mentahan. Gue kantongin. Mateng tuh sebentar. Iya, mentah. Oke. Kantongin lah. Gua dari pohon benda itu, gue temuin Babe. Gue bilang, Beh, nih Beh, gue 4 mata ngomongnya. Beh, ini Beh, Iki nemu batu nih Beh. Hah? Batu? Nemu di mana lu? Ngambil sama siapa? Sendiri Beh. Coba sini, gue lihat kata dia gitu. Sampai ada tuh namanya Bang Dayat di situ. Dia juga nanya juga, dapat apa lu? Dapat apa lu kan orang gitu ya? Oh begitu ya? Iya, dapat apa lu? Nah, tahu aja ini Bang dapat batu. Lu jangan sembarangan kalau ngambil. Ada orang pernah katanya ditemuin dengan kayak gitu juga, yang lihat diambil pas dibuka mata gitu. Horor banget ya? Iya. Nah makanya gue takut kan, cemas gue ini aja bilang Babe kaki deh. Kaki dapet nggak digantung. Nah Babe itu kata Babe ini deh katanya. Sama Babe nggak langsung lihat, langsung diambil di kantongnya sama dia. Gitu. Nah akhirnya gue nggak tahu sampai sekarang tuh. Itu berarti jaganya mereka nggak tahu, itu urusan Babe lah ya. Karena Babe yang penjaganya. Kalau dapat begituan, nggak ngerasain hawa panas atau gimana gitu? Oh enggak. Karena gua kan itu kan bukan penarikan. Beda ya? Beda. Karena gua kan ngasih nih gitu. Ya, makanya rezeki lah ya. Pernah lu bawa balik ke sih kira-kira? Ada Beberapa ya? Keanehan apa aja? Akal. Keanehan apa aja kira-kira? Mungkin keris ya, keris kecil. Nah, keris kecil. Karena jujur gue dulu seneng banget gitu. Di saat itu kan lagi musimnya kan, wah musim batu cincin dan segala macam barang-barang antik yang bersejarah gitu ya, udah gue ambil aja lah gitu. Kalau kerja barang belum ada. Dari mulai lu mungkin Apa tuh? pernah nemuin apa gitu? Enggak sih, gue gak pernah nemuin sesuatu yang aneh, cuman nemuin ngerasa pegel gitu. Oh, itu aja boleh ya. Suges lah itu. Sugesti ya. Kayak ya bete lah namanya tengah-tengah kuburan. paling ngerasain hawa ya pegel gitu, kayak bundak tuh kayak ya ada orang gendong ya dia Gendotin ya. tapi bukan kelas duit tuh. Namanya. Jadi paling ngerasain panas, dingin, berat gitu. Selebihnya anak-anak sih yang lebih disengin. Ada teman kita tuh kita lagi di perempatan, salah satu perempatan di Grup Purut, kita lagi mau duduk misa-misa gitu. Itu diisengin ada buah jatuh dari pohon atau batu semacam benda kecil gitu. Itu apa gitu? Itu
gara-gara yang katanya disalamin Habib ya. Oh iya. Itu ada temen gue tuh misalnya gitu dulu ikut. Dia emang orang paling paling berisik deh. Berisik pada apa ya bilang lapor kalau bilang gitu, bikin kabur tuh dia tuh. Itu kan ada filmnya juga ya, Jeruk Purut ya. Iya. Kira-kira ada yang udah pernah nemuin belum sih dari sosok yang mungkin legenda banget ya, yang Pastor gitu ya, Pastor. Iya. Udah ada pernah nemuin belum sih? Kuncinya Dari sendiri. berdua gitu. Kuncinya sendiri. Nah, selain dari itu, kalian berdua atau teman-teman gitu? Gue pribadi belum. Kalau dari rombongan kita sih enggak sih. Belum. Mungkin anjingnya gitu apa gimana? Kalau anjingnya pernah gitu. Cuman enggak sosoknya, suaranya doang kayak rantainya doang. Tapi kan tapi kita kalau dengar harus lari. Iya, Itu kenapa? gitu doang. Kok bisa lari gitu? Kenapa? Ya gimana daripada mereka kasih lihat gitu kan. Soalnya kan energinya kuat kan. Energinya kan gitu loh. Kecuali kalau yang kita di Habib, kita harus jawab balik salamnya. Gitu. Kalau Habib kan energinya ya positif gitu. Kalau ini kan negatif katanya kan. Iya. Ditambah kan juga pada saat itu umur kita juga ya masih bocah lah, belasan Iya, masih tahun. bener. jadi nggak tahu apa ya, artinya ya cuma datang iseng Iya. ya udah Gitu doang. paling selebihnya takut udah ya nggak ada yang gimana. Tapi gue bingung maksudnya. Lo kenapa lo bisa seberani itu gitu? Iya Di antara yang lain. Iya karena cerita ya di TV mungkin berlebihan atau gimana, gue pengen membuktikan aja tuh. Iya. Katanya di sumur ada pala lah, di pohon ini ada ini, di tempat gelap itu juga. Jadi memang paling dibilang paling berani dalam rombongan tuh anak-anak paling bilang gue gitu. Jadi sebenarnya bukan berani, memang sok tahu aja kan pada situ bocah ya. Iya. Dulu di Jeruk Purut ada tuh namanya pelosok. Pelosok itu kadang sih kumpulan orang-orang yang tanpa identitas katanya ya. Itu di sana tuh nggak boleh asal sembarangan masuk dia. Soalnya itu kan pelosok itu kan. Jadi ini atasnya nih kita masuk ke dalam gini. Apa namanya bawah gitu. Kita nggak yang kita megang tembok. Nah konon katanya kalau kita berhasil megang tembok ke ujung itu kita berani gitu. Bukan berani karena nanti juga banyak hewan melatanya, Bahaya banget. ular kobra salah satunya kayak gitu lah dia. Nah si bawa ini ngedorong gue banget sama anak-anak. Waktu itu kan kalau kesana kan bisa banyak kan, kadang bisa 8 orang, 6 orang, 7 orang, ya paling banyak 8 orang lah ya. Dibagi lah 2 divisi gitu. Kata babe, udah lo kebanyakan 4 dah sono, satu ke arah sumur, satu ke arah benda gitu. Akhirnya ke arah sumur, gue bilang nih, mana tuh sih kalau masuk sono? Gitu ya. Gue bilang aja nggak Ada boleh tantang wo. gitu ya? Iya nggak boleh wo. Soalnya kalau misalnya masuk sono nih, ntar ya itu bukan orang yang nantinya nggak wajar gitu lah, dan tanpa identitas gitu. Sama ular yang udah ditumpuk-tumpuk. Oh iya, kayaknya iya. Kan tadi bau banget. Iya benar. Kan ditimpain tanah, kuburan lagi. Iya. Jadi mungkin kalau digali mungkin udah banyak. Iya. Tulang banyak lah gitu. Iya. Udah numpuk gitu ya? Iya jadi Akhirnya kita masuk, ke situ. Gue tuh pegangan dia mulu, pegangan gini gue dulu. Dulu. Karena lo udah yakin ini berani banget ya? Iya. Dia kan kayak gini, coba teman. Lah, Pak dia sumber gudain gitu. Gue pas gue masuk masuk gue juga nyemplung kan. Dulu kan gue nih. Lah, apa udah yang penting tuh megang temboknya gitu. Nah kan katanya kan harus pakai ambil tangan itu dicolekan gitu. Cuman kita nggak mau mengotorinya, dia tangan aja. Akhirnya gara-gara dia gue berhasil. Selama ke Jeruk Purut sama teman-teman gue, pas gue ajak dia baru berhasil tuh megang. Karena sebelumnya gue ajak bawa, kan gue sama teman-teman gue, pada nggak ada yang berani gitu. karena itu juga dalam lumayan dalam juga. Iya, dalam dalam tuh. Emang bagus banget ya gitu ya? Iya, dan Dulu kan gelap banget. soalnya juga tinggi-tinggi gitu. Iya. Jadi kita kayak mas hutan gini-gini. Di dalam tinggi ya? Segini nih, rumpus kan. Itu bener-bener matanya Ya, gitu. Kalau jadi beda. adrenalin banget itu. Kebangan kayak orang bilang katanya jarang yang masuk sampai pojok. Udah nggak ada yang mau, yang bahkan rumputnya yang bersihnya nggak mau gitu. Iya. Makanya kan kita juga coba yuk sana, gitu. Ada apa sih? Dan yang juga di situ batu nisannya meninggal tahun 70-an Iya, ya, dan juga 70-an ya kayak gitu. Berarti batu nisan yang benar-benar kita belum lahir aja gitu. Udah mati ya, gitu. Belum lahir aja. Kita mati duluan gitu. Jadi jadi ada pahlawan juga ya kan. Cuman satu pesan sih, kita kalau masuk ke Medan satu harus alam sama permisi. Penting banget itu ya? Ya karena gue bilang punya orang istirahat Iya. selamanya kan gitu, biar tenang gitu. Itu juga kan itu nggak ganggu kan. Cuman itu tuh eksplorasi gitu, pengen tahu aja gitu. Kok terus katanya aku kan harus ada filmnya, ya udah gue kesana ada bercanda, kita kenal juga ya udah. Akhirnya jalan. Lu kan berani banget kok. Kira-kira emang dari elunya emang dari sisi murni berani, apa emang lu punya pegangan atau kodam semacamnya gitu? Enggak sih, paling pegangan gue dipegangin dia. Aja itu aja. Iya, nggak Selebihnya? nggak punya
ilmu soal kodam-kodam gitu, soal boy bisa lihat atau bisa ngerasain ya enggak sih, paling cuma modal dulu tuh bocah ya so tahu ya. pengen kayak beda dari yang lain rombongan lain nggak tahu nggak berani, ada yang juga surupan bu cewek atau gimana kan, atau niat yang salah ya gue mikir selagi niat gue bener ya kan, ya pada saat itu ya gue meyakinkan anak-anak coba gitu, terus mikir kayak bilang nih sebelum masuk kita baca Fatihah, ya kayak niat tuh jangan buruk gitu. Nah, paling gitu doang, sama kayak katanya mitos kan nggak boleh rokok mati, harus nyala terus tuh. Kebetulan kan gue juga nggak ngerokok tuh, jadi anak-anak pada bilang oh jangan lu nggak ngerokok gitu, jangan sendiri gitu maksudnya, jadi anak-anak dampingin gue tuh akhirnya gitu. Pada saat itu ya udah, karena mungkin percayanya kayak gitu ya udah. Jadi gue tuh murni nggak punya apa-apa. Bener-bener emang bener-bener berani lah ya. Iya, emang keberaniannya dia. Makanya gue soalnya satu, gue kenapa gue bangga sama dia orangnya religius, bener-bener banget. Gue jalan sama dia nih, kemanapun gue jalan, dia selalu bilang, ya, dia kan gue ya, masjid dulu, sholat dulu. Kayak gitu, gue senang banget kalau jalan sama dia tuh. Kalau gue pribadi, kalau untuk pegangan-pegangan gitu, untuk suka natural, ya paling belajar apa? Belajar doang sih paling. Tapi kalau misalnya selebihnya, ya dulu ya, zaman-zaman SMP gue tawuran-tawuran gitu, kenal lah, lopak-lopakan gitu, cuman nggak berfungsi di tempat kayak gitu anjir. Dari lu berdua gitu, atau mungkin temen-temen lu ada yang pernah ngalamin hal-hal ganjil gitu, dari mulai orang-orang mungkin kesurupan atau ditempelin atau gimana gitu, pernah nggak sih? Orang bukan kita kesurupan nggak pernah ya? Enggak. Kalau ngeliat sering ya. Kalau ketemu kesurupan sering. Ya gue nggak tahu juga tuh mungkin. Tapi kalau tuh apa lu mau setan ke sono sih? Gue sampai gitu. Sini gitu ya kan. Main ke sono gitu. Kamu sih tahu cewek dia ternyata setannya. Tentang rombongan gini ada cewek gitu. Coba semua ya. Ya katanya kan kalau cewek lagi halangan kan kuburan ya. Gue nggak tahu tuh niatnya memang jelek, memang lagi halangan atau memang pakaian yang terlalu seksi memang. Notabene banyak ya pulang dari clubbing banyak. Ya, kan dekat Kemang kan situ. Iya, jadi banyak mungkin setannya nggak suka gitu, jadi kan kayak buat foto doang, buat alkohol atau gimana. Jadi mungkin setan lebih suka kayak gitu dibandingin kita yang bocah tanggung nggak ngerti apa-apa, yang murni masih jadi mungkin nggak dikasih lihat, nggak ngerasa apa masih paling gitu. Benar. Nggak boleh emang lagi pantangan. Seksi pakaiannya. Apalagi itu, apalagi bekas bener-bener habis dari kelabin gitu. Iya, kalau cuma jangan kan saya gue teman. Gue temen ya. Jadi yang itu gue bukan gue itu. Lanjut lagi nih ya. Selain dari tempat yang Juru Perut itu, kira-kira lu pernah ke spot-spot mana lagi sih dari lu berdua? Itu yang Taman Langsa tuh. Taman Langsa di daerah dekat Taman Barito kalau nggak salah. Taman Barito ya? Iya, dekat situ. Masih area selatan lah pokoknya. Iya, gue di Taman Langsa kita pernah. Cuman waktu itu cuma sebentar itu. Sebentar. Soalnya dulu tuh kita ke Taman Langsa kan soalnya kan kita gini. Aduh, gue kayaknya dari dulu dari zaman SMP jeruk purut mulu nih gitu kan. Pengen coba dong ke tempat yang lain, kita eksplorasi ke Taman Langsa gitu kan. Terus Menara Saidah dulu kan. Cuman kita kebetulan dapat waktunya ke Taman Langsa. Ya udah kita Taman Langsa, jalan lah tuh. Ya nggak terlalu banyak lah. Paling 3 motor 6 orang lah ya. Kan satu motor 2 orang. Gue sama Bowo, terus sama 4 teman gue lagi ini gitu kan. Jalan lah ke sana. Nyampe sana auranya memang negatif. Gitu. Karena kan emang dia kan di kita cari di internet, kita search nih, dia salah satu tempat pengantar di Jakarta. Nah, kita masuk situ, ketemu lah dengan security-nya. Aksesnya agak sulit untuk masuk situ. Nah, jadi security-nya bilang, ya alibinya segala macam lah, harus kayak bilang RT RW segala macam gitu. Cuman dengan cara kita ngomong dengan baik-baik, kita niatnya mau apa, akhirnya kita boleh masuk. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah boleh masuk. Boleh masuk lah akhirnya. Pas masuk itu kita ketemu sama security yang orangnya tuh agak asik juga sih, cuman fake aja. Dia jalan dia ngomong fake aja gitu. Ya boleh masuk. Ya udah lu boleh masuk, tapi gua nggak anterin. Kalian masuk kalau berani sendiri gitu. Aduh, Pak, gua bilang nggak bisa gitu kalau sendiri. Kita kan belum tahu nih rutenya di mana, arahnya masuknya ke mana. Kita butuh porter, kalau bahasa anak gunung porter. Akhirnya pengawalan lah ya. Iya, pengawalan gitu lah. Nah, akhirnya gua sama Bowo dan anak-anak masuk rombongan, dibolehin kan, masuk lah. Terus belum sampai ke tengah, gua tuh udah merasa pusing.
Satu apa tuh? Kok bisa mental. Oh. Mental gue terganggu. Soalnya bukan gila ya, bukan mental itu bukan gila nih, itu gangguan jiwa nih. Berarti kan Ayan dong. Iya, gini. Jadi gue tuh faktor satu ya, kalau teman kita satu, lo harus jangan kosong. Sengaja lo makan dulu, gitu, jangan kosong. Itu ngaruh banget. Gue selalu ngalamin itu. Terus itu gue belum makan, perut gue sakit banget dan mental lo kena. Langsung tuh gue langsung udah buyar, udah yuk kita cabut aja keluar. Baru banget setengah perjalanan. Belum nyampe tengah malah, gue cabut tuh. Akhirnya sebenarnya anak-anak foto-foto dan sempat juga tuh ada yang dapat tuh fotonya dapat tuh siapa gitu. Oh iya. HP-nya si misalnya D tuh kita ya, dapat ya. HP dia iPhone dapat tuh. Tapi kira-kira Diki, maaf gue potong ya. Itu Taman Langsat itu luas banget nggak sih atau gimana? Luas ya, Hanya berupa taman biasa gitu. luas. Dan itu taman aktif sebenarnya. Kalau pagi itu masih sering ada yang jogging di situ, masih kayak danau gitu ya, Pak. Iya. Ya gitulah pokoknya. Tapi emang taman tua. Iya, taman tua. Cuma tempatnya aja yang bikin bilang orang tuh angker ya itu tempatnya ya gitu. Karena gelap kan malam ya. Emang itu siapa sih kira-kira yang gue boleh tahu? Itu loh yang hantu mayang kan gitu. Hah? Yang kata seperti itu. Jadi gini, karena kita nggak sempat masuk sampai dalam, akhirnya kita langsung dia ceritain kisah-kisahnya gitu. Ternyata mistisnya itu gini, di pohon besar di pojok sana, ya, mungkin kalau kita bilang arah barat lah, arah barat tuh ada pohon gede. Nah di situ itu ada apa namanya hantu perempuan, rambutnya panjang gitu ya, itu berpakaian warna putih. Kita bisa sebut kunti lah ya. Tapi ini di situ si sapamnya nyebutnya katanya sih Maya, nggak tahu kalau warga sekitar nyebutnya apa. Cuman seperti ini ceritanya begitu, katanya ada hantu namanya Maya gitu. Nah kita sering ngomongin itu di cak-cakan anak-anak biasa buat ceng-cengan ya. Lu ntar diikutin mayang gitu. Nggak taunya apa? Si teman kita misalnya R, itu motornya mati di jalan. Gara-gara dia sering ngecengin si mayang-mayang itu. Pasti cek emang habis bensinnya emang. Emang bensin. Emang logikanya emang habis ya? Iya. Emang bensinnya. Jauh banget pikiran sih. Nah, jadi selain itu teman gua ada namanya si Dava. Mungkin Dava kalau ingat kalau nonton ya. Nah, si Dava ini sempat dibilang sama sebagainya. Ngomong gini kayak, Ki, lo nih yang gue kasih tahu, kenapa? Itu temen lo yang naik motor custom, kenapa emang? Itu nanti lo neutralisir tuh, kenapa emang? Udah nanti lo coba cek aja, bilang gitu. Dulu gue juga sempat belajar untuk teknik penyembuhan ya, makanya gue cek lah sampai rumah gitu. Akhirnya dia gue kasih makan dulu, gue suruh minum kopi dulu biar relax, biar tenang. Akhirnya bagus. Ternyata alhamdulillah nggak ada apa-apa. Terus sepertinya aja begitu, dan ternyata nggak ada apa-apa. Sebenarnya salah satu kan emang bocah di sekolah semua ya. Gak ada yang punya kemampuan soal apa-apa. Memang modal semua soal tahu, cari hiburan aja sebenarnya. Nggak ada yang punya gitu-gituan sih sebenarnya. Kalau satu guru, kalau satu sekolah lah gitu, nggak punya aneh-aneh apa gitu. Tapi itu dong sekali. Gak yang punya keahlian khusus gitu. Sebenarnya gue bakal bisa mau lanjutin karena agak ditahan sih sama yang rese sih memang ya. Mungkin mikir kan ya bocah ngapain sih malam-malam gitu, jadinya nggak bisa ceritain banyak karena memang nggak dia sampai dalam. Terhalang gitu ya. Ya kita kan juga nggak bisa maksa juga gitu. Kalau untuk di sana yang bagus itu sekitaran jam berapa sih? Dari pengalaman lu berdua yang pernah bagus apa nih? Untuk waktunya ke sana gitu. Kalau misalnya mau berkunjung ke sana, kalau sekarang kita kasih ini informasi aja nih, udah nggak bisa. Kenapa tuh? Kok nggak bisa? Taman Langsa terus beberapa tempat kayak Negara Sada itu nggak bisa. Soalnya kita tuh kayak takutnya jadi fitnah gitu. Yang harusnya itu sudah nggak ada apa-apa, jadi nanti kalau gedung ya kan jadi nggak laku gitu. Itu kan mereka dijual kan untuk jual lagi gitu. Makanya menurut gua sih ya, menurut pribadi, gua pun sendiri kalau misalnya penelusuran sama lu tuh kita selalu izin kan. Kalau memang boleh kita masuk, kalau enggak gitu. Soalnya takutnya nanti malah mengurangi harga jualnya gitu. Dan juga takutnya kan jadi fitnah atau segala macam kan, ya bahaya gitu. Kita sekarang udah nggak bisa. Sekuritinya sekarang udah benar-benar kekeh. Kalau enggak gitu. Kalau dulu lah kita masih bisa nakal lah, main duit segala macam masih bisa. Gitu. Untuk pengalaman lu di Taman Barito, pernah gak sih dari mulai mungkin ya lu berdua atau teman-teman lu gitu ngerasain hal-hal yang sekiranya emang kemasukan, kesurupan atau apa gitu tempelan? Taman Langsat. Iya, sering Taman Langsat. Iya, Taman Langsat. Kalau lihat orang lain kesurupan sering. Oh di situ juga ada benar. Ceritanya ada, tapi gue gak pernah lihat. Tapi kalau pas tidur perut sering lihat orang kesurupan. Tapi jarang nggak tersohor banget, tersohor jadi. Iya.
JPU lah gitu. Ada cerita lucu. Jadi di Jeruk Purut waktu itu, nggak tahu ada apa nggak tahu. Jadi ini ada yang keribu, ingat nggak sih? Yang cengeng dulu, keribu. Coba. Nih, jadi dulu gini. Gitu. Dia masuk ke pohon kembar. Gue lagi di sumur, gitu. Dia bawa cewek, bertiga, ceweknya satu, ceweknya dua. Yang keribu gitu, pokoknya orang keribu kayak Rosi lah pokoknya. Nah, habis itu dia masuk ke pohon kembar disuruh babe. Kan mitosnya katanya kalau misalnya masuk pohon kembar itu, kalau yang belum punya jodoh, katanya kalau kita ngerawatin pohonnya itu tengah-tengahnya masuk ke jodoh, dimudahkan. Itu mitosnya katanya gitu. Mungkin si keribu ini mau nyoba kali ya. Dia masuk tuh, tengah-tengah di jalan tuh dengan santai masuk. Terus nggak lama, gue kan pindah ke sumur kan. Sumur, udah gue pindah kata-kata babe kali gitu kan ya. Udah akhirnya gue sumur sama dia pada ada bawa, gue ingat ada bawa. Nah terus gue sumur rokok dulu. Gitu kan masalahnya rokok nggak boleh putus. Rokok lah, dan ngobrol ini bener sumur dolarnya gitu. Tiba-tiba nih si keribu ini kayak yang manggil-manggil. Temennya manggil kita gitu. Bang, be gitu, cuman gak ada yang nyautin. Akhirnya gue sama anak si misalnya G ini, gini lah sebut aja lah, gini aja. Nah dia akhirnya, itu kenapa ya? Kenapa? Gue samperin. Nah gue datang, tanya, kenapa kak? Yang ceweknya jawab katanya, ini nih katanya dia kayaknya musim gitu, katanya habis ngelewatin tengah pohon ini gitu. Akhirnya dengan yang gue bisa gitu ya, teknik penyembuhan yang gue bisa, ya udah akhirnya gue coba netralisir, ternyata emang benar dia kena sugesnya doang ya, tapi nggak ada apa-apa, cuma suges doang. Akhirnya dia tenang, gue tenangin dengan cara gue ya. Terus habis itu dia bilang gitu, di sini bang bener ya katanya kalau ngelewatin ini dapet jodoh gitu. Gue bilang ya kan itu cuman katanya bang gitu, jangan terlalu percaya dulu. Kita kan nggak boleh langsung kayak percaya apa namanya, orang ngomong ini kita percaya, orang ngomong A B C percaya, jangan gitu maksudnya. Polos banget berarti dia. Iya. Nah habis itu pernah juga ada juga yang kesurupan, itu memang nggak ada bawa kalau ini. Kesurupan itu di pohon benda waktu itu. Di pohon benda dia keluar, digotong sama temen-temennya. Digotong, manggil babe lagi rame, dia lagi terima tamu banyak yang menuju ke situ dulu ya sebelum pandemik ya. Nah ya udah, akhirnya babe bilang, Ki kalau lo bisa tolongin. Yaudah akhirnya karena gue yang tadi gue bilang gue pernah belajar ilmu kesehatan, akhirnya gue cobain. Ini orang kayak kesurupannya kayak caper gitu, kayak nggak kesurupan gitu, cuman kayak teriak-teriak, jadi macan, jadi apa? Gue mikir kenapa jadi burung gitu, bisa terbang. Gitu. Jadi macan, jadi apa segala macam. Akhirnya gue tahu gimana cara ngeceknya asli apa enggak. Gue dutin ini apa? Gue kelitikin perutnya. Dia langsung kayak gitu, kelitikin. Gue langsung ketawa. Untungnya temannya langsung gini, weh goblok bangun goblok weh. Tolong lo goblok langsung gitu, langsung toksik temennya, weh goblok lo. Akhirnya langsung sadar gue takut sebenarnya di dalam, makanya nih gue kayak gini biar gue keluar dari situ aja katanya gitu. Tapi terlaluan banget sebenarnya. Iya, kalau kan repotin temennya lah, gue potong gitu ya kan. Iya sih, kalau dulu nggak apa gitu. Yang aneh yang masih yang paling berkesan dah buat lo. Paling itu yang si gini ditipu gara-gara nggak jawab salam dari keramat, paling itu. Iya. Paling itu sih lucunya, paling dia kabur semua kabur gitu. Padahal sebenarnya nggak ada yang gimana. Yang rasanya kan dia doang. Jadi semuanya ikut kabur juga. Jadi ya sebenarnya paling itu. Tangannya paling gitu sih. Tapi lo kan orangnya agamais banget nih. Lo kayaknya ini orangnya religius banget dari gue nih ya. Lo salah temen gitu. Lo punya nggak sih tips atau mungkin quotes atau apa gitu? Tapi tipsnya dulu deh. Apa yang harus kita lakukan ketika kita pulang dari tempat kayak gitu? Paling kalau yang gue lakuin sama masih sampai sekarang nih, kalau bisa tempat rumah kosong, gedung kosong, entah rumah sakit, entah apapun, bahkan tempat pemakaman itu pulang memang nggak boleh megang kasur, nggak boleh megang orang. Kalau gue ke kamar kecil, cuci tangan, cuci kaki, ya paling bener wudhu lah. Seenggaknya walaupun yang memang ya kalau yang fisik kelihatan kotor ya kan bersih, selagi rohani juga bersih. Jadi kayak emang wudhu udah benar. Jadi sesuatu pun yang nempel di tubuh kita yang nggak suka, yang apa, terus seenggaknya ya dengan wudhu seenggaknya keluarlah gitu, kayak yang iseng-iseng. Masuk ke rumah tuh kalau bisa, kalau ada keran di luar enak tuh. Sebelum masuk rumah seenggaknya udah kena air. Gitu paling yang gue lakuin paling gitu. Terus kalau saran buat yang mau mulai eksplor lagi gitu, apalagi buat kalian nih. Paling pertama niatnya harus bener sih gitu kan. Sama kayak gak usah terlalu percaya sama
apa ya, yang dibilang kata orang gini ini, jadi kan kalau kalian ekspor kan kalian yang nemuin sendiri lah. Iya. Ada apa di sana, Iya. kalian bisa ceritain langsung, jadi nggak perlu terlalu mikirin nanti ini gitu. Selagi kalian yakin sama niat kalian baik lah gitu. Amin. Gitu paling gitu. Boleh nih ya, si Bowo ini ya, emang terkenalnya emang berani banget gitu kan. Boleh dong ya, kapan next time gitu, Iya. ada waktu Oh, siap. umur juga gitu ya Iya, kan. iya. Kita lagi ngekspor, boleh kita ajak juga. Iya. supaya gabung. Gimana Pak? Mau lah. Boleh kayaknya. Oke. Udah lama banget itu, udah 10 tahun lebih ya. Nanti kita atur waktunya lah ya. Atur waktunya. Oh iya, nih dia tuh bawa oleh-oleh loh. Boleh ya. Ini buatan sendiri kok. Iya. Wih, ini Kita cobain ya. Iya, iya. Apa ini kopi? Nih, oleh-oleh dari si Bo. Gue coba ya. Coba. Oh, gue coba ya. Iya, Bismillah. Coba sorry ya. Apa bikin tadi? Bismillah. Wah, Ini enak sih. Kayak ini susu asli. Susu kopi. Oh, ini kopi ya? Kopi robusta. Ya. Asli susu fresh milk sama gula aren gitu. Jadi disebutnya kopi Kuis, susu, ya? kopi susu gula aren lah. Pakai kopi. Oh iya, jadi dibawa ini barista ya. Oh ini mantap. Terus sendiri juga sering loh. Kayak misalnya nyicipin sering ya pasti ya. Ya. Gak mungkin kalau nggak pernah. Gimana ya dulu? ini enak banget sumpah loh. Recommended sih. Dari malam-malam. Ini ada IG-nya sih. Ada, kalau Instagram sih ada namanya. Kebetulan bukannya di salah satu coffee shop di daerah Buaran. Kalau teman-teman ada di daerah Buaran, Jakarta Timur, Nalak, itu bisa datang langsung ke coffee shop tempat bekerja, namanya Micro Presso. MIC. Gila, recommended banget sih. Ya, tahu. Kali itu, ini bisa ada juga sih kopi susu Sultan, dia kopi susu gula aren pakai gula Jawa. Ini gulanya pas loh. Serius. Gak Tapi ini manis lebih banget. enaknya kalau diminum dingin ya Pak? Dingin. Dingin. Ini ya? Karena susu sih ya. Kang Ramen, pengen nih buat komitain. Ntar ya, Mas, ntar ya. Masih banyak. Satu liter. Tenang. Gila. Enak banget. Makasih banget kan dibawain ini kok. Siap. Tahu lagi nih. Gimana deh, Bu? Udah dibawain oleh kopi Ya. pas banget. Mau. Jadi, Gir, gua makasih banyak buat buat ya kita ya. Khusus kan Bowo ya. Mungkin kita nextnya bakal bikin podcast lagi, entah itu podcast atau penelusuran lagi. Kita ajak Bowo deh. Oke. Kita udah atur jadwal ya. Siap. Ya, gue pengen buat dia ikut sana, keberaniannya dia nih patut dicontoh gitu. Kita juga seperti biasa gue selalu bilang jangan pernah takut gitu. Gue ngajarin teman kecil yang takut untuk kamar mandi sendirian gitu. Jadi mudah-mudahan channel kita ini, konten kita ini mengedukasi banyak orang. Amin. Menginspirasi, penuh motivasi dan lain-lain gitu ya semacamnya. Perlu banget ya. Oke, mungkin kita sampai sini aja acaranya Jir. Kita tutup aja kali ya. Ya, Dukung gue juga. Gak masuk ya? Belum. Lumayan. Oh enggak, minum kopi. Jadi kita tutup aja sampai sini aja. Seperti biasa, gua pamit untuk undur diri. Gua Ikini, Mah, dan kawan gua Muhajir. dan satu lagi. Thank you. Oke, videonya juga ada. Ada. Tempelin aja di bawah ini gitu. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Assalamualaikum.